Perguruan Muhammadiyah Cabang Semambir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Semambir Kota Surabaya, yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu, Bapak Kepala mulai dari SD Muhammadiyah 21 19 Surabaya, SD Muhammadiyah 21, SMP Muhammadiyah 16 Surabaya, dan seluruh Bapak Ibu guru di bawah naungan Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semambir Kota Surabaya. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan rapat kerja Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semambir Kota Surabaya. Yang insya Allah pada siang hari ini atau detik ini kita lakukan acara pembukaan, sehingga insya Allah nanti kita akan selesai pada besok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agenda untuk acara pembukaan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mangsang Surya, kemudian dilanjutkan dengan prakata panitia, dan ditutup dengan pengarahan sekaligus membuka acara resmi raker oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Semambir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka bersama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini hingga esok dan hingga selesai nanti, dan hingga kita kembali ke tempat kita masing-masing diberikan keselamatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk acara yang berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadzah Miftah dari SD Muhammadiyah 21 Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi Maafkan Allah atas segala kesulitan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk agenda berikutnya yang menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Falsafah Surya yang akan dipandu oleh Ustazah Ayu Mayasari dari SD Muhammadiyah 19 Surabaya. Kepada beliau kami persilakan dan kepada Bapak Ibu peserta rapat kerja pada siang hari ini kami persilakan untuk berdiri. Indonesia
Bapak Ibu diteruskan dulu. Memasuki acara berikutnya yang prakata atau sambutan dari panitia yang akan diwakili oleh Bapak Priyo Sasongko, Bapak Priyo Sasongko, Kepala SDN Muhammadiyah 21 Surabaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semanggil, hormat Pimpinan Detesmen yang diwakili oleh Pak Layat, yang hormat Kepala SD Muhammadiyah 19, Kepala SD SMP Muhammadiyah 16, dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu Guru mulai dari SD 19, SD Muhammadiyah 21 dan SMP Muhammadiyah 16, cabang Muhammadiyah Semanggil. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam serta kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka rapat kerja di Dasmen cabang Muhammadiyah Semanggil. Salam dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan pemberian dari kita semua dari jalan jahiliyah dan dari jalan terang menuju Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih atas peran serta dukungan dan support dari semuanya sehingga raker pada tahun ini bisa dikatakan hampir 95% berjalan karena ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan baik cabang maupun di Dasmen yang memberikan fasilitas dan support untuk kegiatan pada acara kali ini. Memang tempat untuk raker kali ini mungkin bisa dikatakan sederhana, tapi bukan berarti dengan sederhana di tempat ini menjadi sebuah hal yang sederhana pula untuk kegiatan kita di tahun mendatang. Tapi justru dengan kesederhanaan ini, insya Allah kita tingkatkan loyalitas dan etos kerja kita di amal usaha Muhammadiyah khususnya cabang Semanggil sesuai dengan tema sinergi amal usaha Muhammadiyah cabang Semanggil dalam mengembangkan Muhammadiyah. Harapannya nanti Bapak Ibu yang berada di amal usaha Muhammadiyah cabang Semanggil bisa mempunyai peran aktif untuk ikut mengembangkan, untuk ikut berperan aktif sehingga perkembangan dan gerakan perserikatan bercabang Semanggil ini bisa lebih semangat. Yang kedua, perlu saya laporkan bahwa
Untuk anggaran pada raker kali ini menelan Rp38.050.000 dan itu disupport oleh beberapa usaha. Yang pertama dari SD 19 itu 15%, dari SMP Muhammadiyah 16 35%, dan dari SD Muhammadiyah 21 55%. Saya tidak dapat juga berhitung sendiri berapa persentase dari itu. Yang penting kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kami laporkan pula pada Bapak Pimpinan bahwa yang seharusnya peserta yang hadir ini sebanyak 66, tapi ada beberapa hal, ada 4 peserta yang tidak bisa hadir. Yang satu dari SD Muhammadiyah 21 dikarenakan cuti, dan yang 3 dari SMP Muhammadiyah 16, yang pertama karena tugas bersamaan dengan PPDB, dan yang kedua tugas dari perserikatan. Begitu informasinya. Mungkin itu saja laporan dari kami selaku Ketua Panitia Raker pada tahun 2021-2022. Harapannya semoga dengan adanya raker ini kita kembali ke Surabaya membawa hasil yang maksimal dan menjadikan amal usaha di cabang Semampir bisa lebih baik dan lebih inovatif serta lebih berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Bapak Profesor Songkon, wakil kepanitiaan pada acara raker guru dan karyawan perguruan Muhammadiyah cabang Semampir Surabaya. Bapak Ibu yang berkata Allah, masuk agenda berikutnya yakni sambutan pengarahan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir sekaligus membuka acara rapat kerja guru dan karyawan SD Muhammadiyah 19, SD Muhammadiyah 21 dan SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Kepada Bapak Dr. Andes Warjono, MA MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Yang saya muliakan hormati segenap anggota pimpinan cabang dan juga Bapak Limbang serta seluruh kepala lembaga dari SD 19, 21 serta SMP 16, tidak lupa pada seluruh guru dan karyawan di perguruan Muhammadiyah cabang Semampir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita sekalian masih diberikan oleh Allah nikmat yang tak terhingga, nikmat yang luar biasa, nikmat iman, Islam, nikmat kekuatan lahir dan batin, dan nikmat kesempatan. Ini nikmat yang Allah berikan senantiasa, yang mana kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur akan ditambah nikmat itu. Lain syakartum, lain zidannakum, wa lain kafartum inna adzabal shadid. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada khususnya kepada seluruh stakeholder yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Luar biasa, istiqomah dan tetap maju ke depan. Setiap raker di luar kota dan juga bersamaan dengan volunteer, ini adalah menunjukkan suatu hal yang positif dan hal yang baik dengan semangat fasta hijul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya kami teringat dalam hadis Rasul
ayu amalin ahawi Allah, yaitu as-salatu ala waqtiha, birrul walidain, jihad fi sabilillah. Di kita hadir dalam majelis ini bisa dikategorikan kita berjihad di jalan Allah. Jihad itu berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Ini ada nilai jihad. Jihad tidak hanya berperang, sehingga Rasulullah pada waktu beliau kembali dari perang Badar mengatakan kita baru kembali dari perang besar untuk menuju perang kecil untuk menuju perang besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Termasuk kali ini kita termasuk orang yang berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh karena kita sudah mengarahkan nafsu kita, menyinergikan nafsu kita untuk satu fokus ini, yaitu fakir. Di dalam kegiatan perguruan ini tujuannya adalah untuk membuat program-program ke depan agar Muhammadiyah itu lebih bagus dan lebih baik. Oleh sebab itu, mudah-mudahan raker yang dikatakan panitia sederhana bisa menghasilkan suatu hasil yang maksimal. Ini bukan sederhana, Pak. Kalau sederhana itu lebih dari yang di kampung. Ini luar biasa. Hotel itu sudah, apalagi di luar kota itu sudah luar biasa. Habis pandemi tapi sudah luar biasa. Hotelnya belum pernah kita pakai. Kalau kita ke Selekta ya bosan bolak-balik ke Selekta. Apalagi ke mana itu hotel yang sering kita pakai itu, Pak Yaya, sebelahnya Surya ini, Tanjung, bolak-balik di sana. Ini bervariasi, maka kita bersyukurlah panitia yang telah berkreasi bervariasi dengan luar biasa, menempatkan supaya kita tidak bosan, melawan kebosanan. Nah, inilah wujudnya. Oleh sebab itu, dinamika dalam kehidupan dengan demikian wujudnya. Kita syukuri dengan alhamdulillah. Nah, raker kali ini yang penting kita pesankan pada teman-teman kerja semuanya, yaitu khususnya untuk lebih bersemangat dalam pengabdiannya, karena di dalam bekerja itu ada 3 tipe manusia atau tipe orang. Satu adalah orang yang senantiasa neogenetik, tipenya itu neogenetik. Yang kedua adalah sosiogenetik. Yang ketiga adalah teogenetik. Artinya kalau kita bekerja, kita harus tulus ikhlas untuk mencari ridho Allah. Jangan sampai ada yang satu hanya untuk mencari materi, yang kedua hanya untuk timbang tidak kerja, tapi yang ketiga nilainya adalah tulus ikhlas untuk mencari ridho Allah. Inilah yang nomor 1 yang akan mendapat nilai nomor 1 di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Sementara kita bersemangat pada ibadat tetap eksis walaupun gajinya masih sedikit, tapi tolong nanti Bapak Ketua Lembaga, Ibu Lembaga untuk tetap dibikinkan tiap tahun harus ada kenaikan gaji. Walaupun seberapapun kesejahteraannya harus dinaikkan, diperhatikan, karena kita itu sudah mengalami jadi guru AR. Saya jadi guru AR itu 5 tahun. Betapa susahnya, gajinya sedikit, kerjanya luar biasa. Tapi kita niatnya adalah nawa itu pengabdian. Insya Allah Allah memberikan rezeki yang baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan sementara. Dan kita buka untuk acara ini dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian
sekalian, demikian tadi rangkaian acara pembukaan rapat kerja guru dan karyawan di bawah naungan Majelis Engagement Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semambir Kota Surabaya. Untuk itu kita tutup acara pembukaan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami serahkan kepada Bapak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Bapak Tuan Pen, Ketua PJM Semambir, Bapak Bendahara PJM Semambir, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11, SD Muhammadiyah 21, SMP Muhammadiyah 16, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Untuk kali ini jadwal acara yang ada di Panjenengan semua berubah. Dikarenakan ini ada salah satunya, teman-teman belum puas masuk ke selekta. Nanti malam katanya Pak Priyo ada season 2 ke BNS. Hanya jalan sedikit dulu. Tapi nanti bisa di Pak Priyo, Pak Ali sama Pak Ali. Jadi tidak dibayar oleh panitia, tapi insya Allah dibayar sendiri-sendiri dididik, tetapi insya Allah mudah-mudahan mendapat sangu dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dapat ya. Oleh karena itu acara ini kita majukan yang malam hari pembukaan kita ganti setelah sholat asar 4, karena Pak Ali tadi, Pak Priyo sama Pak Maliki dimajukan coba jauh kalau saya setuju. Jam 4 pembukaan, kemudian materi pertama dilanjutkan dengan materi kedua. Selamat datang Bapak Ketua Sekretaris Pak Doyo. Dilanjutkan jadi dilanjutkan dengan materi yang kedua nanti setelah Isya, yaitu dari Bapak Ketua Sekretaris. Jadi materi yang kedua setelah sholat Isya, setelah makan malam jam 6 makan malam sampai jam 7, jam 7 langsung kumpul di sini lagi supaya tidak terlalu malam. Jam 7 sampai jam 8 materi yang kedua. Kemudian jam 8 langsung menuju ke BNS. Itu bayar sendiri ya. Tadi tidak bisa Pak Ali. Hanya 5.000 tambah aja. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian istirahat. Lalu besok setelah sholat subuh itu berjamaah, tapi nanti tempatnya akan saya beritahu lagi. Entah di sini atau di samping atau di mana.
kemudian disifati kulturnya Pak Anam ya, kulturnya Pak Nirana. Kemudian dilanjutkan ada outbound jam 6 outbound sampai jam 7. Setelah itu jam 7 mandi, kemudian makan, jam 8 dimulai lagi materi selanjutnya, yaitu diteruskan oleh sekolah sendiri-sendiri dengan target jam 11 sudah selesai, jam 11 selesai penutupan, jam setengah 12 langsung kita menuju ke Songgoliki, kemudian langsung pulang ke Surabaya supaya tidak terlalu malam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya meninjau sesi pertama. Sesi pertama yaitu materi mengembangkan Muhammadiyah melalui amal. Materi pertama ini yang akan disampaikan oleh Pak Marjono, kemudian batas waktunya sampai maghrib. Gak lama Pak, 1 jam nanti di Mampet 40 atau 30 menit. Jadi Pak Marjono dapat komplain waktu. Mudah-mudahan nanti tidak ada pertanyaan sehingga cepat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali sesi pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Marjono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan hal-hal yang menyangkut pengembangan kaum, mudah-mudahan aja kita ke depan bisa kaum kita maju lebih bagus. Sebelumnya mari kita flashback ke belakang supaya kita ingatkan, kita terimajinasi dengan kegiatan-kegiatan para pendahulu kita. Kalau kita lihat di Indonesia ini, kita itu tahu nggak sih berapa jumlah penduduk, berapa jumlah pulau orang Indonesia, tapi belum tahu wilayah Indonesia. Tapi wilayah kita tahu dari pulau-pulau itu. Katanya Pak Jokowi, saya hanya mendengarkan. Di Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau, katanya. Yang kedua terdiri dari 174 suku dan terdiri dari 1.100 bahasa daerah, serta penduduknya 267 juta. Bayangkan, kita termasuk bagian di dalam. Untuk itu kita sebagai umat Islam, umat yang terbanyak dan umat yang paling berperan di dalam kemerdekaan maupun pembangunan, otomatis karena kita paling banyak. Kalau kita lihat Muhammadiyah sejak awal berdirinya, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Isa, dan juga Kiai Haji Mas Mansur dan Bagus,
Hadikusumo sampai pada A.R. Fakhrudin. Dan A.R. Fakhrudin ini adalah orang yang paling lama menjadi PP Muhammadiyah. Sejak tahun 1971 sampai 1990. Baru diganti oleh Pak Azhar Basir, diganti oleh Profesor Dr. Amin Rais, baru diganti oleh Pak Syafi'i Ma'arif, terus selanjutnya Profesor Din Samsudin, yang terakhir Haidar Nasir. Kalau kita hitung, ternyata pimpinan pusat Muhammadiyah itu sampai sekarang yang usianya sudah 1 abad 10 tahun, dari 1912 sekarang 2022. Kalau saya hitung-hitung tadi sudah 1 abad 10 tahun, 110 tahun yang lalu Muhammadiyah telah berdiri. Dan pimpinannya sampai sekarang berapa? 15 orang. 15 orang yang andil dalam memimpin Muhammad. Dan bagaimana awalnya Muhammadiyah sampai berdiri? Bagaimana Yai Magelang menggambarkan Muhammadiyah? Bayangkan, pada waktu itu Yai Magelang adalah dengan melihat latar belakang Muhammadiyah berdirinya itu, karena kondisi politik kita yang sangat rendah. Bangsa Indonesia lemah, bangsa Indonesia tidak sehat, bangsa Indonesia bodoh, bangsa Indonesia miskin. Sehingga usaha-usaha oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah supaya pintar mendirikan sekolah. Bahkan tantangan pendidikan itu luar biasa. Kita telah melihat filmnya. Bagaimana diajak, bagaimana dicibir, bagaimana dimusuhi, tapi tetap berjalan sampai pindah-pindah tempatnya. Begitu pula mendirikan musola, bagaimana musolanya dirobohkan sehingga dia Magelang mau pergi minta izin pada keluarganya, tapi jangan keluar, nanti saya akan membangunkan kembali. Itulah perjuangan dari Muhammadiyah yang Yai Muhammad Dahlan terhadap pendirian AUM atau amal usaha Muhammadiyah. Karena kalau tidak AUM tidak bisa untuk berkembang. Nah, kenyataannya sampai sekarang AUM itu berkembangnya adalah secara bertahap. Memang perkembangannya dulu begitu, sekarang begini dan sebagainya. Bisa kita bayangkan. Pada masa Pak A.R. Fakhrudin, beliau itu seorang pimpinan yang dikenal oleh masyarakat, disukai oleh pemerintah. Pemerintah juga suka. Sering mengisi pengajian, sering mendampingi pemerintah dan sebagainya. Sering mengisi di TV. Karena apa? Sangat bagus, sangat santun, tidak suka mengejek orang, dan sederhana. Sampai meninggal wafat nggak punya rumah. Yo, kita nggak nyontoh itu, Pak. Kita punya rumah, masuk kontrak terus. Ya semua begitu, itu hanya contoh. Bukan kita ditanya Pak Fakhrudin, aku nggak punya rumah, mungkin Allah memberikan gambar yang lain gitu. Sehingga beliau juga ditawari mobil aja nggak mau, tawari mobil nggak mau. Kenapa lah? Kalau saya masuk gagang ketik gimana? Mobilnya kan nggak bisa dipakai. Itu alasannya dia. Jangan sederhana. Dan beliaunya juga usaha jual apa? Jual bensin. Usahanya jual bensin. Nah, itulah beberapa kesederhanaan Bapak pemimpin kita yang luar biasa. Dan pada waktu itu Fakhrudin mau beli tanah. Dia menyampaikan surat ke Pak Harto lewat ajudannya. Sehingga ajudannya datang lagi, terus memberikan amplop yang cukup banyak. Amplopnya berapa? 500 juta pada waktu itu. Untuk beli apa? Untuk beli tanah yang dipakai UMB sekarang, yang menjadi Universitas Muhammadiyah Dunia. Ini adalah termasuk sejarahnya beliaunya itu. Itulah satu trik bahwa AUM itu
Salah satunya adalah ada pendekatan yang baik terhadap apa itu? Penguasa yang ada yang bisa memberi. Yang kedua, bagaimana dengan Bapak Profesor Syafi'i Ma'arif pada waktu gempa Mualimin kan hancur, ya kan? Mualimin kan hancur, tidak bisa dibangun kecuali dibangun baru lagi, sehingga Pak Syafi'i Ma'arif Profesor itu minta bantuan Bapak Bajo Jokowi sehingga dibangunkan itu. Nilainya berapa itu juga bantuan dari pemerintah. Jadi ini adalah trik-trik yang perlu dikembangkan, yang positif tentunya, tidak ada muatan yang lain, tidak ada muatan politik. Ini adalah ansik sumbangan dan saudara. Nah, Muhammadiyah selanjutnya juga berkembang, mengembangkan. Pada waktu itu Muhammadiyah itu berkembang hanya 3 kota. Pada waktu 1922 sampai di Pekalongan, Pekajangan dan Surakarta. Dan tahun 1925 baru nyampe di Sumatera Barat yang dibawa oleh Hamka Haji Abdul Karim Amullah di Sumatera Barat, yaitu di Agam, Sungai Agam atau apa gitu, Sumatera Barat. Itu didirikan yaitu PCM cabang Muhammadiyah di sana. Dan setelah tahun 1935 baru berkembang di seluruh Indonesia. Muhammadiyah sudah berkembang di seluruh Indonesia, bahkan yang terkena di Banyuwangi. Bagaimana yang Madalen mau berkembang Muhammad di sana? Ditantang bahkan mau dibunuh. Tapi yang Madalen, bagaimana saya ini orang baik-baik mau mengajari kok malah dihalang-halangi. Tapi orang yang mau bunuh kok nggak dihalang-halangi. Itulah diplomasinya, tetap dia berangkat. Kalau mati Allah nanti ya, apa itu mati dan hidup hanya Allah yang mengetahui, dan dia berusaha untuk hidup. Nah itulah artinya Muhammadiyah juga berkembang di Banyuwangi. Sampai sekarang bagaimana Muhammadiyah tidak hanya di Indonesia, di luar negeri. Muhammadiyah mendirikan PCIM. PCIM istimewa ya? Yaitu pimpinan cabang Muhammadiyah istimewa. Pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah PCIM. Itu kalau dihitung sudah ada 24 negara. Bayangkan, Muhammadiyah termasuk anggotanya sudah di luar negeri sampai 24 negara. Tapi yang sering kita update hanya Australia, Mesir, Malaysia, mana lagi? Amerika, yang Ustadz Samsi, itu yang selalu kita apa itu? Kita update, kita tahu beritanya. Tapi yang lain belum ada. Tapi bagaimanapun berarti sudah ada pengembangan Muhammadiyah di luar negeri, luar biasa. Nah, setelah itu ada seorang peneliti, Robert Gardner, orang Amerika University, setelah 40 tahun meneliti, ternyata organisasi Islam yang pantas menjadi contoh role model organisasi Islam di dunia ini adalah Muhammadiyah. Bayangkan, Muhammadiyah saja di 40 tahun. Muhammadiyah satu-satunya organisasi Islam yang apa itu bisa menjadi role model mengembangkan Islam di dunia ini. Di organisasi Islam yang lainnya enggak seperti Muhammadiyah, luar biasa Muhammadiyah. Enggak luar biasa bagaimana? Coba bayangkan. Berapa sekolah yang sudah dibangun oleh Muhammadiyah? Belum kita hitung. Tapi ada beritanya sampai 400 pendidikan dan 360 pondok pesantren, 173 PT perguruan tinggi, belum apa itu rumah sakitnya, belum masjid-masjid dan lain-lainnya, ribuan bahkan jutaan. Itulah contoh beberapa amal usaha yang kita kembangkan di dalam Muhammad.
Apakah kita cukup tertegun dengan itu, bangga dengan itu? Tidak. Kita harus menjadi salah satu yang ada di dalamnya. Kita menjadi berperan yang ada di dalamnya. Tanpa kita berperan, mungkin kita tidak akan menjadi orang-orang yang berguna di dunia dan akhirat. Betul ini. Bagaimana Muhammadiyah itu dibangun secara kolegial? Maksudnya kolegial kebersamaan. Ya tadi sudah disebutkan tadi. Kita mengadakan kegiatan kolegial, tidak individual, tidak sopo aku, sopo siro, sopo ingsun itu Jawanya. Bahasa-bahasanya jangan ngerti. Nah itu nggak boleh. Aku egoismenya tinggi, nggak boleh. Harus menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang istiqomah. Ternyata yang mengamati Muhammadiyah itu berkembang kenapa? Satu, karena orangnya itu istiqomah, terus menerus, nggak bosan-bosan, telaten katanya orang Jawa. Dan amanah, amanah itu apa? Tidak suka bujuk, tidak suka berdusta, senantiasa menyampaikan amanah. Sehingga apa? Lembaga-lembaga lain atau orang-orang lain senantiasa percaya. Kita menyentuh Rasulullah digelari dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu mari kita kembangkan pada diri kita sendiri menjadi orang yang Al-Amin. Al-amanatu tajlibu rizqa wal khiyanatu tajlibu kufra. Fakro bukan kufra. Kufra kan kafir. Fakro. Artinya orang yang amanat itu akan menarik rezeki, orang yang khianat akan menarik kekufuran. Maka jadilah orang-orang yang amanah dan jujur kepada siapa saja, apapun yang dilakukan. Karena dengan demikian kita adalah termasuk orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Nah selanjutnya di Muhammadiyah juga tidak cukup dengan zaman fisik. Kolegial dalam arti adalah harus sinergi antara pengelola dan yang dilola. Pengelola dan yang dilola. Pengelola dan yang dilola. Yang dikelola. Nah, bahasa Indonesianya bagus Pak Yahya. Yang dikelola. Uitansi ya uitansi. Kan berubah ya. Nah, itu maksudnya apa? Muhammadiyah tidak cukup dengan bangunan fisik yang ganteng, tidak cukup. Tidak cukup pula dengan kualitas SDM yang tinggi, tidak cukup. Harus sinergi. Yo ganteng apanya, fisiknya, yo ganteng yang kelola. Jadi tidak boleh, wah fisiknya sudah bagus, mesti banyak, tidak ada jaminan. Wah ini sudah bagus, orang-orangnya hidupnya maju-maju tinggi, juga nggak jaminan. Itu usaha fisik. Tapi kita tetap berusaha yang satu dengan lain saya menunjang. Oleh sebab itu Muhammadiyah adalah selama ini mengembangkan satu adalah bergerak di dalam pendidikan. Yang kedua bergerak dalam kesejahteraan atau sosial. Yang ketiga bergerak dalam kesehatan. Yang keempat bergerak dalam apa? Ekonomi. PTN ya. Baitul Tamil, Baitul Mal wa Tamil, wa Tamwil. Ya BLT wah itu. BLT. BLT Benda langsung tunai. BLT pada langsung tunai. Apa namanya manusia? Al-insan manusia, manusia. Tapi mulai luar terus. Itu
Itu dasarnya orang malas. Tidak apa-apa. Nah, itulah beberapa hal yang selama ini digeluti oleh Muhammadiyah. Tapi yang 3 itu sudah lancar. Yang terakhir ekonomi itu kita kurang lancar. Kurang lancar nggak seperti pendidikan enggak selancar itu belum. Tapi sudah kiat-kiat itu sudah berjalan luar biasa. Masalah pendidikan. Mengapa di dalam pendidikan itu Muhammadiyah mencanangkan fungsi pendidikan atau fungsi perguruan Muhammadiyah? Ini penting, kaitannya dengan awal. Fungsi perguruan Muhammadiyah itu ada 3. Satu adalah fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pengkaderan. Jadi di perguruan Muhammadiyah itu ada 3 fungsi, trifungsi. Enggak ini itu dibaca kali gimana? Rada paham, catur sampai sini rada paham. 3 fungsi, satu adalah fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pengkaderan atau kaderan. Fungsi pendidikan artinya adalah menjadikan pendidikan itu kita sebagai stakeholder yang berkumpul, yang berkancah, yang menangani tentang pendidikan, maka harus memiliki hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Harus kita miliki minimal legalitas ijazah. Kalau nggak ada ijazah yang legalitas, nggak apa-apa. Yang penting ada kemampuan, itu legal juga. Jadi kita harus memiliki sikap, sifat, satu diantaranya harus menjadi seorang pendidik, harus menjadi seorang pendakwah, dan harus menjadi seorang pengkader. Otomatis itu otomatis. Kalau kita di perguruan otomatis menjadi pendidik. Karena kepala sekolah itu diberikan tugas tambahan, guru yang diberikan tugas tambahan untuk menjadi kepala sekolah. Itu jadi ini guru negeri biaya, tapi berdoa ya. Itu pendidik. Yang kedua kita menjadi pendakwah. Yang ketiga kita menjadi pengkader. Jadi jangan sampai kita masuk di sini malah didakwahi, malah dikaderi. Jangan, kalian atau kalian. Untuk teman-temannya, para guru semuanya, ya para guru, aku sampai keliru manggil, para ustaz dan ustazah, para asatid dan asatidah, oh malah bahas ini, sama si bangkang. Asatid, asatidah, ini wis umum. Jadi pada guru-guru laki-laki dan guru-guru perempuan. Jadi sudah pas. Jadi harus punya ilmu-ilmu tentang pendidikan. Kalau ilmu tentang pendidikan kita harus mengikuti perkembangan pendidikan yang ada di Sesbud atau di Diknas. Diknas ada sekarang ada kurikulum merdeka. Tidak hanya merdeka freedom, merdeka berguru, bebas. Maksudnya bebas ya ada batasnya gitu. Jadi batas di sini. Saya beliau nyanyi lebih paham daripada saya. Jadi seorang pendidik memiliki minimal adalah sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 nomor 14 minimal punya kompetensi. Kompetensi apa? Satu kompetensi profesional. Di Muhammadiyah tidak ada guru yang tidak profesional. Semua profesional, mampu untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Namanya profesional. Yang ketiga adalah harus mampu punya kemampuan kompetensi pedagogi. Kalau seorang pendidik harus tahu jiwa anak, tahu perkembangan masa peka anak, tahu pedagogi anak, mana anak yang harus dimarahi, mana anak yang harus disanjung. Karena anak yang harus disanjung dimarahi nanti mentalnya mandek. Anak yang suka
dimarahi, disanjung, nanti mentalnya tambah tidak jelas. Makanya kita tahu mana sih anak. Kalau ini dimarahi malah takut, kalau ini disanjung malah bisa bagus. Nah, ini contohnya pedagogi. Pokoknya panjenengan sudah malah saya hanya apa itu murojaah, mengingat kembali bersama-sama, mengaji kembali bersama-sama. Yaitu yang ketiga apa? Kepribadian. Kepribadian adalah attitude. Seorang pendidik punya attitude yang bagus, akhlak yang bagus. Ini sudah dicontohkan oleh bapak tokoh pendidik kita. Siapa itu? Ki Hajar Iwan Tahara. Itu penting. Klasik tapi penting. Bahasanya baca Yunani klasik. Ada terjemah ini. Bagaimana bahasanya? Ing arsa sung tulodo. Ing awal. Ing arsa sung tulodo. Ing madya kangasa tuturian bayani. Yang ini kita ngomong akeh. Apa sih dibekno? Kablok ki lali. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manguntarsa tuturi handayani. Nah, maksudnya gimana? Ini Ustaz paham bagian ini. Ustaz Yahya paham. Ustaz ini paham. Ustaz Sang Soko ganti mana nyerah mana? Beliau Sang ya, beliau Sang Soko ya. Betul. Ya, beliau Sang Soko. Pakai sang enggak? Biasanya. Ya, betul. Saya ingat aku di memori saya Brio Sang Soko. Enggak lucu ini bener-bener. Brio Sang Soko. Jawa banget. Sang Soko. Enggak disangka-sangka gitu maksudnya. Kak nyongko. Laki-laki yang jauh ya. Yo, saya baru tahu. Laki-laki. Bed itu asik. Ya, kan ayah ibunya kan nggak nyangka laki-lakinya. Yang kedua, seterusnya adalah masalah ya sosial, kompetensi sosial. Bagaimana hubungan dengan koleganya, dengan tetangganya, dengan temannya, dengan PRT-nya, dengan PRW-nya. Luar biasa bagian ini. Luar biasa dengan Pak Brio Sasoko. Jam dia kalau luar biasa juga kepada Pak Yaya Beni. Pendekatan dengan keluarga besarnya di lingkungannya luar biasa. Bagaimana tidak? Beliau bisa. Pak RT, Pak RW, tonggo kanan kiri 1, 2, 3. Ya, ini kan suatu bentuk sosial kan? Sosial. Bahkan orang sosial. Sosial kadang-kadang juga sosial. Bukan ujian. Maksud ujian ini mau bangun nggak oleh minta telur, tinggal loro aja. Betul bocor. Ya, itu contohnya ya. Jadi beberapa hal yang harus dimiliki oleh kompetensi seorang guru. Itu luar, tapi saya sudah tidak sanksi loh. Di perguruan Muhammadiyah Semanding, saya lihat sudah semua memenuhi syarat luar biasa. Bagaimana tidak? Kalau masuknya di seleksi gak guyonan di daftar 10 di Kololo.
Ya, yang daftar 15 yang diambil 3. Yang daftar 20 yang diambil 5. Ya, kebutuhannya masing-masing. Ini diseleksi oleh tim, berarti kualitasnya sudah luar biasa, tinggal mempertahankan. Ini ya, dan meningkatkan katanya Ustaz Malini. Terus yang kedua, ini juga pesan tadi saya lupa kepada kepala sekolah khusus, karena kepala sekolah itu punya misi, yaitu misinya adalah satu, mencerdaskan murid. Yang kedua, mengembangkan sekolah. Yang ketiga, mensejahterakan guru dan karyawan. Tadi saya singgung untuk menaikkan gaji. Terus gajinya buah gini naik kabeh gak apa-apa, aku gak njaluk. Salah kali gak njaluk. PCM ngono-ngono lho kuwi suwi. Enggak, maksudnya aku pribadi gak jalan di sana ya gak apa-apa.